luas atas pengelolaan keuangan negara. Itu satu ya. Yang kedua, ada seorang pengusaha. Pengusaha ini sudah berpuluh-puluh tahun melakukan investasi usahanya dan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi mitra kerja dengan pemerintah. Lantas suatu waktu pengusaha ini ada memberi kepada sang gubernur. Pemberian itu karena diminta ulang-ulang kali pengusaha memberi. Kalau pengusaha tidak memberi, itu persoalan juga. Bisa saja nanti tahun depan tidak dapat tender, atau bisa saja nanti pencairan termennya dipersulit dan sebagainya. Tapi kalau dia memberi, juga problema juga. Dalam kasus seperti ini, tadi Anda sudah menjelaskan apa itu suap, apa itu gratifikasi. Kalau kasus konkret seperti ini, menurut ahli, apakah ini masuk delik suap atau gratifikasi? Ya, baik, terima kasih ya. Penasihat hukum terdakwa. Saya tetap pada pendapat yang telah saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia tadi, bahwa unsur dalam delik suap sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 sudah saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, kalau katakanlah seseorang kemudian memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tanpa ada satu konsensus atau kesepakatan bahwa dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, saya berpendapat itu tidak bisa dikualifikasi sebagai delik suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Karena tidak ada kesepakatan di situ bahwa dengan saya berikan itu maka saya akan memperoleh A, B, C, dan D dan seterusnya. Kalau tidak ada itu, saya berpendapat tidak bisa. Soal kemudian kapan kita dapat membuktikan bahwa itu ada kesepakatan atau tidak, saya tidak memiliki dalam posisi itu untuk menjelaskan itu. Nah, oleh karena itu, kalau case yang Bapak sampaikan tadi, saya berpendapat itu tidak bisa dikualifikasi sebagai delik suap. Kalau misalnya kasus yang seperti dijelaskan tadi bahwa setiap saat dia diminta, dan orang itu memiliki dalam sebuah tekanan untuk kalau dia tidak memberikan maka akan berpengaruh terhadap usahanya, dan itu secara berulang dilakukan, saya berpendapat itu dikualifikasi sebagai delik pemerasan, tidak bisa dikualifikasi sebagai delik suap. Baik, kalau itu terkait dengan gratifikasi dalam kasus case yang tadi kami sampaikan, bagaimana? Apakah masuk dalam gratifikasi juga? Kalau misalnya diberikan itu tanpa sepengetahuan atau kalau dia minta, tidak bisa disebut gratifikasi. Tidak bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi. Karena gratifikasi itu adalah intensi untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara semata-mata lahir daripada pemberi. Bahkan penerima dia tidak tahu apa-apa. Kalau misalnya dia tidak ada, dia titip di rumah. Tidak adanya jahat di situ. Nah, oleh karena itu, kalau case yang disebutkan tadi itu juga tidak bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi karena ada permintaan daripada penerima. Karena ada permintaan dari penerima, tidak bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi. Baik, kami lanjut ya. Dalam pidana itu kan seseorang yang berbuat itu kan diminta pertanggungjawaban. Ahli bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana? Iya.
pertanggungjawaban pidana itu sesungguhnya dia menjadi syarat untuk penjatuhan pidana. Syarat penjatuhan pidana itu ada perbuatan pidana dan ada pertanggungjawaban pidana. Ada pertanggungjawaban pidana. Syarat perbuatan pidana itu perbuatan materialnya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kalau pertanggungjawaban pidana itu adalah bahwa pelaku melakukan satu perbuatan itu sesungguhnya dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelaku untuk mewujudkan satu perbuatan pidana itu. Jadi ada kesengajaan untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana itu. Kalau dalam delik suap, apa juga harus memenuhi ada unsur kesengajaan dari salah satu? Kalau di pasal 5 ayat 1 harus terpenuhi. Karena di pasal 5 ayat 1 itu ada kata maksud. Maksud di situ saya memaknai sebagai suatu bentuk kesengajaan. Artinya dia menghendaki untuk perbuatan penyuapan itu dia untuk lakukan. Baik, dilanjutkan ini. Terima kasih, boleh kami lanjutkan. Saudara ahli ya, dalam pasal 5 maupun pasal 13